Ya baik, perkenalkan nama saya Khairul Sarang Along dengan NIM 2101-128 kelas TPD angkatan 2021 dari kelompok 1, mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Pak Dharma Arung Labi. Di sini saya akan menjelaskan hukum praktikum dari hukum Kirchhoff atau dengan kode F3. Nah, secara abstrak, hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit. Hukum Kirchhoff mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak pada rangkaian suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Terdapat dua hukum yang berlaku diantaranya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Pada percobaan dapat dilakukan pembuktian terhadap hukum tersebut apakah berlaku atau tidak. Pendahuluan latar belakang hukum Kirchhoff dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian yang kompleks. Hukum ini merupakan salah satu teori dasar elektronika. Untuk menganalisis lebih lanjut tentang rangkaian elektronika digunakan hukum Kirchhoff. Pada rangkaian listrik, kita dapat menemukan rangkaian listrik yang bercabang-cabang. Untuk menghitung besaran arus listrik yang mengalir pada setiap cabang, seorang ahli fisika bernama Gustav Kirchhoff 1824 sampai 1887 menemukan dua antara hukum yang digunakan untuk membantu perhitungan tersebut. Hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum arus atau disingkat KCL dan hukum Kirchhoff 2 disebut sebagai hukum tegangan KVL. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menentukan kuat arus pada setiap cabang dalam suatu rangkaian, yang kedua mempelajari hukum Kirchhoff, yang ketiga menentukan besar beda potensial antara dua titik dalam satu rangkaian listrik. Permasalahan. Pertama, bagaimana membuktikan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian listrik tertutup, dan dua, bagaimana karakteristik dari rangkaian listrik paralel. Dasar teori. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekalahan energi dan kekalahan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Ada dua hukum Kirchhoff, yaitu pertama Kirchhoff Current Law atau disingkat KCL. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, di mana sigma I menuju titik cabang sama dengan sigma I meninggalkan titik cabang. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5. Kemudian yang kedua Kirchhoff Voltage Law atau disingkat KVL. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0, di mana sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Metodologi. Yang pertama kita buka PET simulation, kemudian start, kemudian pilih arus konvensional, kemudian pilih komponen rangkaian pada sisi kiri, atur nilai resistor R1 1000 ohms, R2 1000, R3 100 ohms. Kemudian atur tegangan pada baterai epsilon 1 sama dengan 9 volt, epsilon 2 sama dengan 6 volt. Kemudian klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 untuk tegangan yang melalui R2, dan V3 tegangan yang melalui R3. Kemudian klik ammeter dari sisi kanan dan sisi susun secara seri pada R1 mengukur I1, pada R2 mengukur I2, pada R3 mengukur I3. Kemudian catat nilai yang diperoleh I1, I2, I3, dan V1, V2, V3. Bandingkan nilai perhitungan manual dengan pengukuran pada PET simulation. Selesai. Nah, di sini alat yang digunakan yang pertama PET simulation, yang kedua wire atau kabel, yang ketiga resistor, yang ketiga baterai, yang keempat yang kelima voltmeter, dan yang keenam ammeter. Prosedur kerjanya, buka PET Colorado simulation, tarik wire, resistor, dan baterai dari sisi kiri dan ammeter dari sisi kanan, dan letakkan pada bagian tengah. Kemudian satukan rangkaian tersebut membentuk rangkaian paralel. Atur nilai resistor dan baterai sesuai ketentuan yang diberikan oleh abstrak. Klik Show Current Electron Label Spell pada sisi kanan atas.
Kemudian tarik voltmeter dari sisi kanan untuk menghitung V1, V2, dan V3. Catat semua data yang diperoleh yaitu I1, I2, I3, dan V1, V2, V3. Nah, pengolahan data. Data yang diperoleh dari kita diberikan dari abstrak. Yang pertama R1 sama dengan 600 ohms, yang R2 250 ohms, R3 30 ohms. Dan epsilon 1-nya 25 volt dan epsilon 2-nya 20. Nah, sebelum kita masuk dalam analisis data, kita melakukan percobaan pada pad. Di sini baterainya yang pertama 25 volt, yang kedua 20, dan resistor pertamanya 60 ohms, resistor kedua 250 ohm, dan resistor 3 30 ohm. Nah, setelah semua rangkaian tersusun, kita tinggal menghitungnya menggunakan voltmeter. Di sini pada rangkaian pertama resistor 1 saya mendapatkan hasilnya min 21,88 volt. Nah, untuk bagian resistor 2 saya mendapatkan nilai 16,88 volt. Nah, untuk resistor yang ketiga saya mendapatkan hasil min 3,12 volt. Nah, setelah semua hasil didapat nilainya, kita masukkan ke dalam data. Nah, dari setelah percobaan hasil pengukuran yang saya dapat, I1-nya 0,04, I2-nya 0,07, I3-nya 0,10, dan V-nya V1 min 21,88, V16, V2 16,88, dan V3 min 3,12. Dan hasil perhitungan yang saya lakukan, saya mendapatkan nilai 0,036, I1-nya, I2-nya 0,067, I3-nya 0,103. Nah, untuk V1-nya 21,6, V2-nya 16,75, V3-nya 3,117. Nah, perhitungan. Nah, di sini ada loop 1 dan loop 2 di sini di mana arahnya bertemu pertama yaitu negatif, sehingga di sini ditulis min 25, min 25. Nah, kemudian seterusnya jalan lagi ada ketemu resistor 1 di mana nilai resistor 1 adalah 600, dan ketemu lagi resistor 2 30. Jadi I3 600-nya I1. Jadi epsilon 1 sama dengan min 25 tambah 600, I1 tambah 30, I3 sama dengan 0. Nah, kemudian sama dengan 600 I1 tambah 30 I3, min 25 pindah ruas menjadi positif, persamaan 1. Nah, untuk epsilon 2-nya sama dengan 20 kurang 30 I3 kurang 250 I2 sama dengan 0. Jadi min 30 I3 kurang 250 I2 sama dengan min 20. Min 20 pindah ruas, tadi kan 20, jadi dipindah ruas jadi min 20 untuk persamaan 2. Lalu kepada KCL, I1 tambah I2 sama dengan I3, persamaan 3. I3 kurang I1 sama dengan I2, I3 kurang I2 sama dengan I1. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Jadi sama dengan min 30 I3 kurang 250 I2 sama dengan min 20. Nah, kemudian min 30 I3 kurang 250 I3 kurang 250 I1 sama dengan min 20. Jadi hasilnya min 280 I3 kurang 250 I1 tambah min 20 untuk persamaan 4. Nah, kemudian eliminasi persamaan 4 dan persamaan 1. Jadi dimasukkan min 20 I3 kurang 250 I1 sama dengan min 20. Terus 30 I3 tambah 600 I1 sama dengan 25. Nah, kita cari angka yang bisa dikalikan biar hasilnya sama. Jadi dikali yang pertama min 20 I3 kurang 250 I1 sama dengan min 20 itu dikali dengan 12. Kemudian 30 I3 tambah 600 I1 sama dengan 25 kali 5. Jadi hasilnya dapatnya 3000. Di sini min 3360 I3. Nah, kemudian hasilnya sama di sini 3000 I1 untuk I1-nya. Jadi yang tadi di atas 600 I1 itu dikalikan dengan kalikan 5. Terus
min 250 I1 dikalikan dengan 12, hasilnya dapat 3000 I1, dan yang atas juga hasilnya 3000 I1. Dan 30 dikali 5 jadi 150, 280 kali 12 3360, dan seterusnya. Nah, kemudian diturunkan jadi hasilnya min 3510 I3 sama dengan min 365. Jadi I3 sama dengan min 366 bagi 3510. Jadi hasilnya I3 sama dengan 0,103A. Berarti kalau kita dibulatkan menjadi 10. Jadi sesuai dengan pengukuran P tadi. Namun di sini dia ada pembulatan. Nah, untuk 600 I1 tambah 30 I3 sama dengan 25. 600 I1 tambah 30 kali 0,10 sama dengan 25. Jadi 600 I1 tambah 3. 30 kali 0,10 jadi 3. Jadi sama dengan 25. 600 I1 sama dengan 25 kurang 3. Jadi 3-nya tadi pindah ruas jadi negatif, jadi 25 kurang 3. I1-nya sama dengan 22 bagi 6.600. Jadi I1 sama dengan 0,036. Kalau dibulatkan bisa jadi 4. Hasilnya sama sesuai dengan PET. Namun di perhitungan ini kita lakukan pembulatan agar nilainya sama. Tapi di kisah ini kita tulis tetap 0,036 dengan satuan A. Terus ampere I1 kurang I3 kurang I1 untuk mencari I2-nya. Jadi I3 kurang I1 sama dengan I2. Nah, I3-nya tadi kan 0,10 pangkat 3, jadi dikurangi I2 I1. I1-nya kan 0,036, dapat hasilnya 0,067. Jika dibulatkan jadi 0,7. Nah, sesuai dengan hasil yang kita hitung di PET juga, namun di sini melakukan pembulatan. Nah, jika untuk mengetahui nilai V-nya, maka harus kita gunakan rumus kebalik. Jadi V sama dengan I kali R. Jadi V1 berarti I1 kali R1, I2 kali R2, ya, dan seterusnya. Jadi I1 kali R1 untuk mencari V1 jadi 0,36 kali 600, hasilnya 21,6 volt. Nah, untuk V2 I2 kali R2 jadi 0,067 kali 250. Jadi hasilnya 16,75 volt. Dan kemudian V3-nya I3 kali R3 sama dengan 0,103 kali 30, hasilnya 3,117 volt. Kemudian masuk dalam pembahasan. Pada praktikum ini memahami tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff. Berdasarkan pengukuran menggunakan PET simulation dan perhitungan menggunakan rumus KVL sigma I sama dengan 0 dan rumus KCL sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0, mendapatkan hasil yang sama walaupun hasil pada perhitungan awal berbeda, namun ketika dibulatkan maka nilainya sama dengan pengukuran yang kita lakukan pada PET simulation. Jadi dari semua ini sama, cuma kita bulatkan menjadi agar nilai yang kita ngukur di PET sama, maka perlu dibulatkan. Kesimpulan, berdasarkan pengukuran dan perhitungan di bawah ini, ini dapat disimpulkan bahwa hukum tegangan Kirchhoff merupakan tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan penjumlahan tegangan jatuh. Kemudian hukum arus Kirchhoff menyatakan jumlah arus yang masuk satu titik sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik tersebut. Kemudian rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus yang masing-masing beban memiliki tegangan yang sama, dan sehingga arus yang mengalir berbeda. Untuk mencari arus listrik dapat menggunakan metode loop atau mesh dengan langkah mencari setiap loop dengan menghitung KVL-nya, mencari V, dan kemudian untuk mencari V dapat menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Saran, sebaiknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu hukum Kirchhoff pada modul praktikum yang sudah diberikan oleh dosen sebelum melakukan praktikum, agar tidak ada kebingungan dalam menjalankan praktikum. Dan kemudian perbanyak bertanya jika belum terlalu paham, agar pada saat perhitungan untuk membedakan hasil dari pengukuran dengan perhitungan agar tidak bingung,
Berbanyaklah bertanya jika belum paham. Baik, terima kasih itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Shalom.